Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan kajian kitab, yaitu kitab Ihya Ulumuddin karangan daripada Syekh Imam Al-Ghazali. Untuk sekarang kita akan membahas tentang bayanul riya, menjelaskan tentang keburukan sifat riya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna riya'a haram wal mara'u indallahi mamqutun wa qad syuhidat bizalika al-ayatu wal akhbaru wal athar. Amma al-ayatu qauluhu ta'ala fawailul lil musallin alladzina hum 'anis salati sahun alladzina hum yura'un. Wa qawluhu azza wa jalla walladzina yamkuruna as-sayyi'at lahum 'adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Qala Mujahid hum ahlul riya'i wa qala ta'ala innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Famatkul mukhlisina yanfa'u iradatin siwa wajhillahi wa riyahu ibnu. Wa qala ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada. Nazala zalika fi man yaqbul ajra wal hamda bi 'ibadatihi wa 'amalihi. Wa amma al-akhbaru faqad qala sallallahu alaihi wasallam hina sa'alahu rajulun faqala ya Rasulullah fi man najatu faqala alla ya'malu abadu bi ta'atillahi yuridu bihan nas. Wa qala Abu Hurairah fi hadisin as-salasatu al-maqtulu fi sabilillah wal mutasaddaqu bi malihi wal qari'u li kitabillah kama al-nahu fi kitabil ikhlas. Wa inna Allah azza wa jalla yaqulu li kulli wahidin minhum kadzabta bal aradta an yuqala fulanun jawwadun kadzabta bal aradta an yuqala fulanun syuja'un kadzabta bal aradta an yuqala fulanun qari'un. Fa akhbara sallallahu alaihi wasallam annahu la yusab wa anna riya'ahum huwa allazi ahbata a'malahum. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ra'a Allahu bihi wa man sama'a Allahu bihi. Wa fi hadisin akharin tawil inna Allah ta'ala yaqulu li malaikatihi inna hadza lam yuridni bi 'amalihi faj'aluhu fi sijjin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna akhwafu ma akhafu alaikum asy-syirkul asghar. Qalu wa ma asy-syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Yaqulu Allah azza wa jalla yawmal qiyamah idza jaza ibadu bi a'malihim izhabu ila alladhina kuntum tarawuna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Ketahuilah bahwasanya riya itu adalah haram dan orang yang melakukan riya itu di sisi Allah adalah dibenci. Dan telah nyata ayat-ayat dan hadis-hadis menjelaskan tentang dibencinya sifat riya. Adapun ayat-ayat dari firman Allah Ta'ala fawailul lil musallin alladzina hum 'anis salati sahun alladzina hum yura'un. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, mereka yang salatnya itu lalai, dan mereka yang salatnya itu karena untuk dilihat orang. Dan firman Allah azza wa jalla walladzina yamkuruna as-sayyi'ati lahum 'adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Dan orang yang merencanakan kejahatan bagi mereka azab yang pedih, dan rencana kejahatan mereka itu adalah rusak. Berkata Imam Mujahid, mereka adalah
ahli-ahli riya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami memberikan kamu makan adalah untuk mengharapkan ridho dari Allah. Kami tidak menginginkan balasan ataupun terima kasih dari kamu. Maka adapun pujian orang-orang yang ikhlas itu menyangkal setiap kehendak selain mengharapkan ridho Allah. Adapun riya, maka dia adalah lawannya, kebalikannya. Dan Allah Ta'ala berfirman, maka barang siapa yang menginginkan berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah ia beramal dengan amal yang baik dan jangan menyekutukan dengan ibadahnya akan seorang pun daripada Allah. Ayat ini diturunkan pada orang yang menuntut balasan ataupun pujian dengan ibadahnya ataupun amalnya. Dan adapun hadis-hadis, maka sungguh telah bersabda Rasulullah SAW ketika seorang laki-laki bertanya kepada beliau, maka Rasulullah lelaki tersebut bertanya, pada apakah keberhasilan itu? Rasulullah menjawab bahwa engkau tidak beramal dengan bahwa seorang hamba tidak beramal dengan taat kepada Allah, nah dia menginginkan untuk dilihat oleh manusia. Dan Abu Hurairah berkata dalam satu hadis, dia ada 3. Yang pertama yang terbunuh di jalan Allah, yang kedua yang bersedekah dengan hartanya, yang ketiga orang yang membaca kitab Allah, Al-Quran, sebagaimana telah datang dalam kitab Al-Ikhlas. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berkata bagi tiap-tiap salah satu daripada mereka, engkau berdusta, bahkan engkau ingin bahwasanya engkau dikatakan orang yang dermawan. Engkau berdusta karena engkau ingin dikatakan bahwasanya engkau orang yang pemberani. Engkau berdusta, engkau hanya ingin dikatakan sebagai orang qori, pembaca. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mereka tidak diberikan pahala, dan sesungguhnya riya mereka itu dialah yang menghapuskan amal-amal mereka. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang riya, maka Allah akan riya dengannya, dan barang siapa yang sum'ah, maka Allah akan sum'ah dengannya. Dan pada hadis yang lain yang panjang, sesungguhnya Allah Ta'ala berkata kepada malaikat-malaikatnya, sesungguhnya ini tidak menginginkan dengan amalnya, maka jadikanlah mereka dalam neraka sijil. Dan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan terjadi atas kamu adalah asyirkul asghar, syirik yang kecil. Mereka bertanya, masyirkul asghar, apakah syirik yang kecil itu? Ya Rasulullah, qala ar-riya. Rasulullah menjawab, ar-riya. Yaqulu azza wa jalla, Allah berfirman di hari kiamat, iza jazal ibad, apabila telah diberi balasan seorang hamba dengan amal-amal mereka, Allah berkata, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian riak pada mereka di dunia, maka lihatlah apakah kalian mendapatkan pahala balasan daripada mereka. Berikutnya akan dijelaskan oleh Ustaz kalau nanti akhirnya pada beliau kami konsultasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas bacaan dari Ustaz Sarzawi Hafosan tentang zimria, dirinya sifat riya. Riya ini artinya ingin dilihat, ingin dilihat manusia, amal, berpura-pura beramal tapi
dalam hatinya bukan karena Allah, bukan liwajhillah, bukan karena Allah dia beramal, tapi karena ada sesuatu ya, ingin dilihat orang agar dipuji orang dan lain-lain ya. Orang yang bersifat ria ini ya, merencanakan ya, orang yang merencanakan ya, sesuatu dalam Al-Quran dijelaskan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Maka celakalah bagi orang yang sholat, yang mereka dalam sholatnya lalai, dan mereka itu ria dalam melaksanakan sholat. Orang beramal pun ada yang ria. Tanda orang yang ria ini ada 4 tanda dalam kitab lain pada bacanya dan dalam kitab yang berbeda. Tandanya orang yang ria itu kalau dia puji, dia beramal itu makanya kontrol yang masjid ya. Contoh, kalau dia dipuji, dia akan semangat bekerja. Masjid itu dia bersemangat. Tapi kalau dia tersinggung tak mau lagi. Nah, tanda yang kedua, kalau dia tersinggung sedikit atau ada yang tidak memujinya, ya, yang membuat dia kesal sedikit, tak mau dilanjutkan untuk berdoa, asal untuk memakmurkan masjid. Ya. Contoh, jadi tanda yang pertama kalau dipuji dia semangat, kalau dia tersinggung atau tidak dapat pujian, dia hilang moodnya, hilang semangatnya. Itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, kalau orang ramai, ya di depan orang ramai dia luar biasa gembiranya, ya dalam beramal itu bertambah energinya. Itu tanda yang ketiga. Tanda yang keempat, kalau sedikit orang atau tak ada orang, ya dia tidak lakukan amal itu. Ini tanda yang keempat. Jadi bisa dideteksi di bidang apakah kita bersedia atau tidak. Ada orang yang sudah merasa dia sebagai mujahid, sebagai orang yang bisa bergerak, al-makmur bisa bergerak, orang yang berperang dengan Allah. Ternyata Allah mengatakan dia pembohong dalam rangkaian hadis ya. Hadis susalasan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang sudah membanggakan di hadapan Allah, dia sebagai orang yang rajin bersedekah. Orang yang rajin bersedekah. Ternyata Allah mengatakan dia juga pembohong. Ya. Rangkaian ketiga, ada orang yang mengatakan dia sudah membaca Al-Quran. Tengah malam dia sudah membaca Al-Quran, dia juga qori, ya, pandai membaca Al-Quran, pandai dan tenang Al-Quran. Tapi Allah tetap mengatakan dia pembohong, kazzab, engkau bohong. Kenapa begitu? Karena al-maktul fisabilillah ini tetap dikatakan Allah kazzab, engkau pembohong. Padahal dia sudah berperang, sudah melawan ya orang-orang kafir dalam peperangan. Tetap dikatakan Allah kazzab, engkau pembohong. Apa yang terjadi? Karena engkau
menginginkan disebut sebagai saja pemberani. Ya, engkau disebut sebagai saja pemberani. Jadi niatnya untuk disabilitas, berjuang, berperang itu bukan untuk lillahi kalimat untuk menegakkan kalimat Allah, tapi niatnya adalah untuk supaya dikatakan orang pemberani, ya, supaya dia dapat gelar di depan orang dia sebagai pemberani. Orang yang rajin bersedekah tadi dikatakan juga pembohong Allah. Bal arafta, engkau menginginkan, ya, ayyuqala, ya, agar dikatakan apa dikatakan jawab, ya, orang yang dermawan, orang yang sangat dermawan. Itu harapan dia, supaya dipanggil orang yang sangat dermawan, supaya orang tahu dia sebagai orang yang dermawan. Itulah niatnya dia bersedekah kan untuk pahala, tapi untuk ujian pulang sampai kalau jauh. Orang yang membaca Quran tadi dengan lantunan yang bagus dikatakan juga pembohong. Kenapa? Agar dikatakan hayqala, agar dipanggil orang atau disebut orang dia sebagai qori, ya, sebagai orang yang hebat baca Quran. Orang-orang seperti ini tidak, ya, lam yusabu, tidak akan diberikan pahala oleh Allah SWT. Walaupun dia berperang luka-luka, walaupun dia banyak habis hartanya untuk bersedekah, walaupun sudah serak suaranya untuk baca bacaan, ya. Kenapa tidak diberikan pahala? Karena riya itu adalah ahbata amalahum, menggugurkan amal mereka. Karena riya itu menggugurkan amal mereka. Maka orang-orang yang riya itu nanti akan disuruh Allah dari kiamat untuk mencari, ya, pahala, menuntut pahala kepada orang-orang yang dia riakan. Ya, pergilah carilah pahala kepada mereka yang engkau riakan. Nah, jangan minta pahala sama saya, kata Allah. Nah, seperti itu nanti keadaan orang paling ditakuti oleh Nabi, ya, Rasulullah SAW. Yang paling ditakuti adalah, ya, sirkul aswad, sir kecil, ya, sir kecil. Sahabat bertanya, masyul aswad, ya, apa itu sir kecil ya Rasulullah? Ya, qala riya sir kecil, ya, sama seperti apa? Kira-kira ada orang yang dihadapkannya, tangannya ini menghadap ke raja, ya, sebenarnya hatinya bukan kira-kira, bahkan mata-matanya melihat ke yang di samping raja, atau tidak tulus dalam kepatuhan kepada raja. Itu raja menyerahkan, ya, hadapan dadanya, fisiknya kepada raja, tapi jiwanya bukan kepada raja. Maka kita harus jauh, ya, dari bersifat mulia ini. Astagfirullah, kita berlindung kepada Allah, ya, min jubbil hazan, ya, jubbil hazan istilahnya, suatu nama jubbil hazan itu ila wa ma wa ya Rasulullah. Siapa apa itu jubbil hazan itu? Jubbil hazan itu adalah wadin fi jahannam a'adda lil qurratil muqarrabin, suatu lembah di neraka jahanam itu sudah dipersiapkan kepada orang yang pandai baca Quran tapi riya. Baca Qurannya untuk supaya dipuji orang, ya, itu juga sudah dipersiapkan untuk orang yang pandai baca Quran, bagus suaranya, tapi bukan untuk mengatakan Islam, bukan untuk mengangkat Al-Quran itu sebagai
iman kita sebagai kitab suci kita, bukan untuk memuliakan Al-Quran tujuannya, tapi tujuannya untuk membanggakan suaranya bagus, membanggakan dia sebagai Al-Quran. Orang seperti ini sudah disebutkan di sebuah lembah di neraka jahanam, ya tempatnya namanya Jubbul Hazan. Mudah-mudahan kita jauh dari sifat dunia, harus kita berhati-hati kalau kena godaan dalam hati kita untuk ria kembali ingat ya, kembali kita ingat kepada ayat, ingat kepada hadis, ingat kepada bahaya dari ria. Dan demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.